Halo semua, kembali lagi di channel Night Level. Pada pagi hari ini saya ingin membahas untuk request tanggal 9 sampai 16 Desember yang sudah disubmit oleh teman-teman di Google Form yang ada di deskripsi ya. Kemarin saya sudah bahas UNTR, hari ini saya membahas saham yang kedua yaitu Merck. Ya, ini baru watchlist, rencana mau beli. Nah, kira-kira apakah sahamnya layak untuk beli atau tidak? Nanti kita akan cek di video ini ya. Oke, Merck atau PT Merck Tbk harganya tanggal 18 Desember 2023 itu 4.190. Kita akan bahas seperti biasa nanti dari kinerja harga sahamnya sejak IPO, kemudian 10 tahun terakhir, kemudian dari fundamental kita akan bahas profile company secara singkat, kemudian kinerja perusahaannya seperti apa secara umum, valuasi sahamnya mahal atau murah, dividennya seperti apa, kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian dari seasonality 10 tahun terakhir biasanya naik atau turun di bulan apa saja sahamnya. Kemudian secara bandarmologi nanti kita akan cek struktur sahamnya, peran investor asing dalam pergerakan saham ini, kepemilikan retail di saham ini, perpindahan struktur saham selama setahun terakhir, dan pola saham month to date ya atau 1 sampai 18 Desember ini. Terakhir kita akan bahas teknikalnya, kita akan review pola teknikal sebelumnya, namun karena ini belum atau baru pertama kali saya bahas, jadi nanti kita skip. Kita akan langsung bahas yang kedua, yaitu pola teknikal saham ke depan. Oke, untuk kinerja harga saham sejak IPO ya, ini IPO sudah cukup lama, 1981, dengan IPO price-nya 1.900, pernah stock split satu kali, 1:20, itu di tahun 2015 ya, sehingga kalau kita bagi IPO price dengan 20 itu IPO harganya setelah stock split adalah 95. Dengan harga saat ini dibanding dengan 95 itu naiknya cukup signifikan ya, 4.410%. Jadi ini salah satu saham yang bertumbuh sejak IPO ya. Nah, untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir, kalau kita lihat ini banyak yang negatif ya teman-teman ya. Ya, to date sendiri 2023 negatif 11,79%. 10 tahun juga negatifnya separuh ya, jadi hilang separuh. 5 tahun hampir separuh, ini 3 tahun, hanya 3 tahun aja yang floating profit ya. Mungkin ini waktu COVID ini kemungkinan ya teman-teman ya, karena COVID kan pasti turun ya. Jadi dia rebound, namun ini sudah mulai turun lagi. Ya, setahun terakhir turun lagi, jadi pasti banyak yang sedang floating minus ya. Harga tertingginya setahun terakhir itu 5.100, terendahnya 4.200. Jadi kemarin itu harganya tembus harga terendah selama setahun terakhir ya, 4.190. Oke, untuk profil company-nya Merck ini kok ada di Jakarta Timur ya, bidang usahanya industri farmasi, subsektornya farmasi dan riset kesehatan, subindustrinya farmasi. Ini sudah 52 tahun di Indonesia, berarti ini dari sejak sudah 53 tahun ya harusnya ya. 2023 ini berdiri 1970 ya. Kemudian ini produksi obat, kemudian IPO, ini ada OTC, saya juga kurang paham OTC apa ini ya. Kemudian dia impor bahan kimia, kemudian akuisisi lagi, kemudian ada penjualan divisi ya, jadi ada divestasi di sini. Penghentian penjualan divisi bahan kimia kecuali BPO. Ada penghentian ya, ada penghentian yang impor ini kalau nggak salah ya, karena ada pembatasan. Kemudian ada rebranding merek, kemudian divestasi bisnis ya, dan kemudian ini ulang tahun yang ke-50 ya. Oh iya, sebelumnya saya info dulu bahwa saya bukan dari background farmasi, jadi mungkin akan ada sedikit informasi yang miss ya. Kalau misalnya teman-teman tahu silahkan dikoreksi. Oke, ini adalah daftar produk ya. Jadi ada dua divisi, Bio Farma dan Healthcare. Nah, yang Bio Farma ini produk-produknya ya, produk-produknya saya jelas tidak tahu ya teman-teman ya. Kalau yang produk ini brand, nah ini sedikit tahu ya. Untuk yang healthcare ya, Neurobion ini buat syaraf ya, untuk memelihara kesehatan syaraf. Sangobion ini penambah darah.
Seven Seas ini nutrisi ya, nutrisi, kemudian Iliadin ini untuk apa? Untuk sumbatan hidung. Ya. Jadi kalau healthcare-nya lumayan tahu lah ya, tapi kalau yang tadi tidak tahu ya, karena apa? Penjualan dan pemasarannya itu langsung bermitra, yang divisi Bio Farma ini bermitra dengan dokter, apoteker, rumah sakit, klinik, sebagainya, menyediakan obat resep. Jadi masyarakat umum pastinya tidak tahu ya nama-namanya ya, karena ini langsung ke dokter dan langsung diresepkan ya. Kemudian dia juga masih ada bahan baku obat ya, BPO untuk industri farmasi, dan dia punya pabrik juga untuk memproduksi dan mendistribusi obat resep terbaik untuk pasiennya. Nah, tadi karena dipasarkan langsung ke dokter ya, ini pasti punya medrep atau medical representative. Kalau teman-teman ada yang kerja sebagai medrep ya, mestinya tahu. Ini adalah areanya teman-teman ya, areanya dari Banda Aceh sampai ujung Manado ya, di Pulau Jawa paling banyak. Oke, ini tadi ada pabrik teman-teman ya, saya sudah pabrik, dan pabrik ini 892 juta tablet dan kapsul ya memproduksinya, dan ini memang ada ekspor ya. Ekspornya itu lebih besar daripada domestik ya, 58% di tahun 2021, dan 2020 52%. Untuk data 2022 saya belum dapat datanya, dan di laporan keuangannya juga tidak disebutkan prosentase ekspornya berapa. Ya, hanya disebutkan ini aja teman-teman ya, untuk di laporan keuangannya pihak berelasi dan pihak ketiga aja. Kemudian per divisinya ya, Bio Farma tadi yang lewat medrep, sama yang farmasi consumer healthcare ya, ini mungkin dijual bebas ya, kayak Sangobion, Neurobion dijual bebas mestinya ya, karena saya tahu pernah lihat di supermarket, minimarket lah ya, supermarket pernah lihat dulu, atau di apotek. Oke, secara garis besar ini teman-teman ya, ke gambaran umum perusahaan. Sekarang kita cek ke kinerjanya. Kalau kita lihat ya, kinerja ini nampaknya flat ya. Tapi kalau kita lebih teliti lebih dalam, ini sebenarnya bertumbuh teman-teman ya. Sebenarnya bertumbuh ya, dan ini ada drop dari sini tuh, bertumbuh, drop, bertumbuh lagi, drop, dan ini mulai bertumbuh lagi. Ya. Dropnya di tahun 2018 ini tadi karena ada disinvestasi ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini tahun 2018 tadi ada disinvestasi usaha ya, sehingga ada penurunan pendapatan ya di sini ya. 2018 ini ada disinvestasi bisnis consumer health, sehingga otomatis mau nggak mau pendapatannya pasti akan menurun ya, karena ada salah satu divisinya yang dijual. Oke, untuk laba kotornya juga sama, dropnya cukup banyak di tahun 2018, ini cenderung flat aja ya, bahkan turun. Laba usahanya ini juga turun di 2018, dan 2022 ini sudah mulai meningkat dengan divisi sisa yang ada ya, tanpa divisi healthcare ya. Divisi consumer health, bukan healthcare ya. Ya, nah kalau kita lihat laba bersihnya ini ada anomali 2018 karena tadi ada penjualan atau ada disinvestasi ya. Jadi ada penjualan anak usaha. Nah, untuk pendapatannya forecast tahun 2023 ini diperkirakan turun ya, jadi 1,1041 triliun aja. Kemudian untuk struktur pendapatannya ini juga kalau kita lihat juga menurun ya, sejak disinvestasi ini 2018 ini kelihatannya net profitnya naik ya, cukup tinggi, ada disinvestasi anomali ya. Namun kalau kita lihat ya, sejak 2018 supaya fair ya, ini secara laba kotor ini sudah mulai meningkat teman-teman ya, sudah mulai meningkat ke 40,4% di 9 bulan pertama di 2023 ini. Laba bersihnya pun sudah meningkat ya, dari pertama sejak divestasi dia hanya 7,1%, turun jauh. Namun ini sudah lebih baik ya, sekarang sudah 16,7%. Ya, jadi ini sudah mulai membaik lah kinerjanya ya. Meskipun sudah pulih dari disinvestasinya ya, kalau kehilangan itu kan ada drop, namun ini sudah mulai pulih.
Nah, ini adalah penjualan dari 9 bulan pertama 2022 ke 2023 ya. Ini turun 10%. Ya, laba kotornya juga turun, laba usahanya juga turun, dan laba bersihnya juga turun ya. Tadi secara persentase sebenarnya dia naik. Ya, secara persentase kalau kita lihat ya 2022 dari 38%, laba kotornya menjadi 40,4%. Laba usahanya pun naik 21,1 jadi 21,6 di 9 bulan pertama ini, dan 16,0 jadi 16,7%. Jadi secara persentase sebenarnya naik. Namun karena pendapatannya turun secara nominal, maka otomatis secara nominal pun turun semua ya. Nah, sekarang kita cek valuasinya ya. Ini adalah PBV ya selama 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat sejak divestasi memang drop ya PBV-nya, langsung drop 2018, dan ini juga masih rendah, namun ini berangsur-angsur pulih ya, naik pelan-pelan, dan sekarang ada di garis merah ini ya, jadi 2,52 PBV-nya, dan ini rata-ratanya ya, memang ya mungkin kurang fair ya kalau kita rata-ratanya pakai 2017 dan sebelumnya, namun ya apa boleh buat gitu ya, rata-ratanya masih cukup tinggi ya. Jadi ini masih di bawah rata-rata sebenarnya ya, namun masih di bawah juga 2022 karena memang tadi mungkin kinerjanya turun ya teman-teman ya. Untuk secara pairnya kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ya, ini 2018 juga dia ada anomali karena ada laba bersih yang naik cukup signifikan dari divestasi. Untuk pairnya sekarang dari 10,8 ya, rata-ratanya 18,1 ya. Nah, ini sejak divestasi ini sudah mulai turun lagi teman-teman kan, dari divestasi banyak kemudian langsung naik kan, karena lagunya turun, naik lagi turun, dan ini sudah mulai membaik ya, sudah mulai mengecil lagi, jadi sudah mulai oke nih ya, bahkan ini lebih bagus daripada sebelum divestasi. Nah, untuk earning yield-nya kalau kita lihat ya, pada saat video ini dibuat, earning yield-nya adalah 9,3%, di mana itu masih termasuk harga mahal ya valuasinya yang karena di bawah 10%, di mana rata-ratanya dia di perdagangan di PBV di earning yield 11,6% atau di harga wajarnya ya. Untuk earning yield saat ini terakhir paling tinggi ini 60,3% ya, ini karena ada divestasi sehingga labanya naik, jadi harganya waktu itu murah sekali kalau dibeli, kalau teman belinya sebelum naik ya, kalau naik ini kemudian turun ya jadi mahal lagi. Nah, harga wajarnya kira-kira seberapa teman-teman ya, kalau kita lihat di earning yield 10-15% itu book value-nya 1661, itu wajarnya ada di 1,56 dan 2,34 ya, jadi harga saat ini tuh harga yang mahal teman-teman ya. Jadi harga wajarnya di 2587 dan 3881 ya, ini harga wajarnya. Ini harga sekarang adalah 4190 atau lebih mahal 8-62% dari harga wajarnya. Buat teman-teman kalau mau tahu harga wajar, saya sudah sediakan link di deskripsi ya untuk cara menghitungnya ini ya. Nah, untuk dividen sendiri ini cukup rutin bagi dividen ya. 10 tahun terakhir ini rutin selalu bagi dividen dan yieldnya lumayan, dan yang cukup menarik adalah tahun 2018 ketika melakukan divestasi itu dibagikan sebagai dividen ya, sehingga ini ada teman-teman jadi dapat dividen jumbo nih harusnya 2018 ya, dan pasti ini yang membuat harganya naik sangat signifikan ya. Saya nggak ngecek sih tahun 2018 naiknya seberapa besar ya. Ini hampir 40% ya, jadi hampir setengahnya teman-teman ya kembali modal dari penjualan anak usaha. Nah, bagaimana untuk dividen di tahun 2024 nanti? Ini estimasi dia membagikan 80%-an ya. 80%-an dengan annualized profit 388, maka dia prediksi akan memberikan 310 ya, dibagi dengan harga saat ini. Kalau tadi yang mau beli ya di harga saat ini itu estimasi ya mungkin akan dapat 7,4%, jadi sebenarnya lumayan ya, ini di atas bunga deposito meskipun valuasinya tadi masih terbilang mahal ya. Jadi dari tadi earning yield 9 kalau nggak salah ya, earning yield tadi 9 kalau nggak salah ya, earningnya 9,3 ya. Dari 9,3% itu yang dibagikan
adalah 7,4%, kira-kira seperti itulah ya, di 80%-nya. Nah, untuk kesehatan finansial sendiri ini cukup oke ya, ini tidak usah diragukan, sangat sehat, di atas 1 quick ratio-nya, kemampuan bayar hutangnya, current ratio-nya juga di atas 3, bahkan sekarang hampir 5, jadi ini oke ya, dan debt to equity ratio-nya 0 ya, ini hanya pernah satu kali kecil, tapi 0,02 kecil sekali. Nah, untuk seasonality sendiri, ini Desember sudah turun 3,68%, tahun ini juga sudah turun 12,34% setelah ini ya teman-teman ya, setelah ini menarik ya, ternyata 2018 justru harganya malah turun ya, tidak naik ya teman-teman ya. Tadi begitu ada dividen jumbo, dia nggak ada kenaikan ya, atau tidak terikot ya, mungkin pada saat come date-nya naik tinggi kemudian turun lagi ya. Ini tidak terikot ya, malah justru turun dalam ya, 49,41%. Yang sebelumnya tahun 2016 sudah naik 35% ya. Nah, oke. Ini berpotensi naiknya di bulan Juli 64% dan bulan Oktober 64%, lainnya memang cenderung nggak naik ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas bandarmologinya untuk pemegang sahamnya. Ini Merck Holding ya, pengendalinya, kemudian itu AMD Export Company. Kemudian masyarakat yang lower-cut-nya ini 12% ya, ada yang scrip juga 1%. Totalnya 448 miliar lembar saham. Partisipasi asing di saham ini sebenarnya dulu nggak menarik ya, hampir nggak ada, tapi ini ada yang menarik teman-teman ya. Mulai bulan September, Oktober, November, dan Desember ini meningkat, bahkan sekarang 36%, dan kalau kita lihat dia sedang buang barang cukup besar. Ya, cukup besar nih teman-teman ya. Biasanya cuma ribuan lembar saham, tiba-tiba puluhan ribu, kemudian ini menjadi ratusan ribu lembar saham. Ya, jadi ini sedang buang barang, dan kita lihat korelasinya pun mulai naik ya, dari 1,5, 2,09 dan 2,33 di bulan Desember ini. Artinya investor asing mulai punya peran ya untuk pergerakan harga di saham ini 2 bulan terakhir lah ya, November dan Desember ini. Nah, ini adalah kepemilikan retail di saham ini ya. Kalau kita lihat holdernya dari November ke November ini turun 13 aja, jadi hampir nggak bergerak kemana-mana. Jumlah lembar sahamnya naik 194, jadi hampir nggak kemana-mana ya, average-nya naik. Ini value per holdernya 65 menjadi 66, jadi ada yang keluar, tapi justru kepemilikannya naik. Ya, value-nya setahun terakhir ini ada orang yang masuk ke saham ini kira-kira 814 juta rupiah. Ya, jadi mungkin ini ada yang keluar, antara yang keluar itu lebih kecil daripada 65 juta atau investor existing melakukan averaging down sehingga average-nya menjadi lebih naik teman-teman ya. Nah, ini adalah detail ya perpindahan saham, kepemilikan saham, peta kepemilikan sahamnya setahun terakhir. Kalau kita lihat ya, dari 448 miliar tadi hanya 25% yang floating atau beredar di Bursa Efek Indonesia yang bisa menggerakkan harga. Dan kalau kita lihat ya, siapa ini foreign CP ya 50,7%, dan kalau kita lihat investor asing lah yang di sini sebenarnya memiliki stok paling banyak ya dibanding lokal. Yang terbesar ini perusahaan asing, dan yang kedua adalah lokal ID. Ya, lokal ID cukup oke, dan kalau kita lihat tadi ternyata baru penambahannya justru di bulan terakhir ya, di Desember ya. Ya, karena ada investor asing yang buang barangnya teman-teman ya. Ada investor asing yang buang barangnya, foreign others. Yang paling banyak secara persentase buang barang itu adalah institusi keuangan asing ya. Ini buangnya cukup banyak ya, 0,21%. Ditampungnya oleh dua, yang satu lokal ID, yang satu sekuritas ya. Jadi secara overall ini masih distribusi ya, investor retail ada yang besar nih, IB dibeli oleh investor, meskipun ya kecil sekali ya, ini likuiditasnya kecil, nanti di technical kita akan bahas. Nah, ini saya sengaja memilih investor asing karena tadi mulai berperan ya. Jadi kita bisa melihat kelihatannya ya, dari Oktober, November ini mulai buang barang asing ya, dan harganya turun. Ya, kalau kita lihat di sini big distribution, dan secara
broker summary juga terlihat juga big distribution ya, ada satu broker ini yang cukup lumayan dominan dalam melakukan penjualan ya. Jadi ini juga sedang distribusi di Desember ini teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke technical saham ke depannya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya. Kalau kita lihat di sini ini sedang downtrend ya teman-teman ya, sedang downtrend. Habis dividen drop, kemudian dia sempat naik lagi ke 5050, turun lagi ya, dan ini sampai sekarang 4190. Kira-kira harga sahamnya akan kemana? Ini kecil sekali ya, hanya 102,9 juta per hari ya. Ya, ini kemungkinan kalau misalnya investor asing masih lanjut buang barang ya akan turun ya. Ya akan naik dulu, akan turun lagi ya. Nah, jadi mungkin bisa bersabar dulu aja ya kalau teman-teman mau beli tadi yang request dan watchlist. Bersabar dulu aja karena saat ini sedang ada yang buang barang ya, dan karena likuiditasnya kecil pastinya bisa dapat dengan mudah harganya akan turun, dan mungkin bisa nunggu atau cicil beli ya, jangan langsung lamsam atau beli satu kali hajar. Misalnya mau memutuskan untuk beli ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sahamnya untuk fundamental. Nanti kinerja jangka panjangnya saya simpulkan naik ya, karena tadi memang setelah divestasi dia mulai beranjak naik lagi dan lebih tinggi daripada 2010. Untuk kinerja jangka pendeknya turun, valuasi mahal, rutin bagi dividen dengan forecastnya 7,4%. Seasonality berpotensi naik di bulan Juli dan Oktober. Bandarmologi tadi sedang distribusi ya, November ke November investor asing meskipun sangat kecil. 18 Desember juga distribusi ya, dan ini distribusi terakhir ini menyebabkan harga turun karena likuiditasnya kecil dan ada uang besar yang mau buang barang. Dan teknikalnya sih sedang downtrend teman-teman ya. Nah, terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli, terutama yang untuk request ya, yang sedang masukkan watchlist ya, ini bukan ajakan beli, tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Resiko tetap ada di masing-masing investor ya, dalam memutuskan untuk membeli atau menjual saham. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.